Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya P. Mejing. Sore ini saya akan coba mengajak teman-teman semua membahas salah satu berdiskusi maksudnya, membahas program transmigrasi yang sering kita temui di beberapa perkampungan-perkampungan yang baru ataupun dah lama di sekitaran Kalimantan ataupun tempat lain. Jadi kita akan coba bahas tentang perbedaan antara transmigrasi sekarang yang baru-baru dengan transmigrasi yang dulu sekali. Ya, biasanya perkembangannya atau fasilitas dari program transmigrasi itu sesuai dengan eh, perkembangan tahun tersebut. Nah, kita tahu sendiri di tahun zamannya era Soekarno atau era Presiden Soekarno, saat itu kita pemerintahannya kan masih belum stabil begitu, ekonominya juga belum stabil, tapi sudah ada program transmigrasi. Nah, mereka ini yang ikut program transmigrasi sakitnya luar biasa. Pertama, di tahun itu luasnya hutan yang ada di Kalimantan ataupun di pulau lain itu masih benar-benar rimbun dan kita pasti ketemu dengan pohon-pohon yang besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar itu masih banyak di sekitaran hutan tersebut. Yang ketiga, akses menuju ke tempat lokasi transmigrasi itu terkadang sangat jauh sekali dengan minim fasilitas. Zamannya Pak Karno, waktu itu kan mungkin untuk makan aja kita susahnya luar biasa, apalagi untuk membangun sebuah rumah yang layak huni. Itu kan jauh dari bayangan kita pastinya. Nah, kalau misalkan kita ngomongkan dengan transmigrasi yang sekarang mungkin yang di tahun 90, 2000, atau kembali lagi yang di tahun 80-an waktu eranya Bapak Soeharto. Itu perbedaannya juga sudah mulai kelihatan, apalagi kalau pas di tahun 2000-an begitu kita akan menemukan rumah-rumah transmigrasi yang layak huni. Biasanya dibuatnya dengan menggunakan kayak cor beton begitu, kemudian dindingnya juga udah bagus, atapnya juga udah bagus. Pastinya itu akan bisa dikatakan layak bagi para transmigran. Jadi kalau kita bahas program transmigrasi pada zamannya Pak Karno, di samping minim fasilitas, pastinya kita akan ketemu dengan berbagai macam hal yang terkadang kesiapannya juga belum benar-benar siap. Jadi mereka itu hanya membuat program dari pemerintah untuk mengadakan transmigrasi. Setelah warga yang sudah diajak untuk ikut transmigrasi itu mau ditempatkan di tempat tujuan, akhirnya dibawa, namun rumah atau tempat tinggal yang mestinya mereka tempati itu ternyata masih belum siap. Contohnya, ini saya ambil contoh salah satu transmigrasi yang ada di eranya Pak Karno di tahun 54 yang berada di belakang Bandara Supadio, Pontianak, itu ada transmigrasi namanya objek sekarang. Disebutnya transmigrasi objek. Nah, itu datangnya di tahun 54. Kebetulan juga saya udah bisa ngobrol, ketemu sama salah satu ya mungkin bisa dikatakan sesepuh waktu itu di tahun 2022 kalau nggak salah. Atau 2020 ya kalau nggak salah, sebelum COVID lah waktu itu. Saya bisa ngobrol sama beliaunya dan diceritakan bahwa beliau datang ke situ tuh masih bujang. Jadi ngikuti orang tua. Nah, waktu sampai situ rupanya memang lahannya sudah ada tapi tempat untuk mereka tinggal yang belum ada. Mungkin baru terbentuk sekitar dari 100% itu baru 20%. Nah, seperti biasa, program transmigrasi yang didatangkan ke Kalimantan Barat itu biasanya akan berhenti terlebih dahulu di daerah Transito. Transito itu salah satu tempat untuk penampungan sementara sebelum nantinya para transmigran itu akan dikirimkan atau ditempatkan di lokasi tujuan. Nah, mereka ini yang di tahun 54 waktu zamannya Pak Karno
mereka berhenti atau istilahnya tinggal sementara di Trans itu bahkan sampai agak lama karena menunggukan selesainya rumah-rumah warga transmigrasi yang masih belum terbentuk. Kemudian setelah kita dengar ceritanya, ternyata setelah rumah itu selesai dibentuk, selesai dibangun, ternyata apa yang diceritakan itu sangat miris sekali. Waktu itu bentuk bangunan dari rumah itu sekitar berapa ya? 3x6 atau 4x6, lumayan besar sih sebetulnya. Cuman semua bahannya itu bahan ala kadarnya. Termasuk dari tiangnya itu hanya menggunakan tiang kayu yang masih bulatan begitu. Kemudian untuk dindingnya itu masih menggunakan dinding daun, maksudnya kayak semacam atap itu rapatkan gitu, namanya kacang kalau nggak salah. Kemudian atasnya juga atapnya atap daun. Tuh, jadi pemerintah ngasih jadub juga enggak waktu itu? Mereka dari pemerintah juga mendapatkan jadub, yaitu jatah hidup dalam kurun waktu 1 tahun atau 1,5 tahun atau bahkan 2 tahun, tergantung dari kemampuan dari para transmigran itu berada di lokasi transmigrasi. Maksudnya melihat keadaan yang ada di transmigrasi. Kalau misalkan transmigrasinya memang benar-benar susah, terkadang akan diperpanjang. Jadi masa transisi atau masa dianya untuk bisa berdikari itu butuh waktu lama. Nah, saat-saat mereka baru-baru datang kan otomatis belum bisa menghasilkan apa-apa, makanya pemerintah membuat program sekaligus program tambahan gitu, yaitu namanya jaminan hidup atau jatah hidup berupa yang jadi ya biasanya berupa beras. Tapi yang jadi persoalan zaman waktu itu yang bagikan ke warga itu bukan beras, tapi bulgur. Nah, saya aja baru paham ada nama bulgur itu ternyata makanan hewan atau makanan kuda. Jadi makanan kuda itu dibagikan pada mereka. Ya mungkin zaman itu memang benar-benar susah untuk mencari makan bagi warga kita, warga semuanya. Dalam keadaan susah, maksudnya dalam keadaan ekonomi susah. Karena masa transisi zamannya Pak Soekarno. Nah, itu kita bayangkan ya. Kemudian pastinya kalau zaman itu otomatis tempat lokasi itu benar-benar jauh dari keramaian. Karena memang di tahun 80-an aja mungkin di tempat kita yang di Jawa masih banyak yang belum kena listrik. Apalagi ini di tahun 54 di Kalimantan, itu pastinya lebih seram lagi. Ditambah lagi dengan keberadaan kayak misalkan binatang buas atau binatang liar yang masih banyak sekali. Nah, ini kan kayak benar-benar tambah sengsara begitu. Apalagi kalau misalkan tempatnya itu tidak didukung dengan lahan yang memungkinkan, misalkan lahannya itu berupa lahan gambut yang susah untuk ditanami atau dikelola. Itu kan semakin menyengsarakan. Jadi itu gambarannya di era-era zamannya Pak Karno, kurang lebih semacam itu, segala fasilitas sangat minim sekali. Ya, zaman itu juga mereka untuk berusaha mengolah lahan itu terkendala dengan batang-batang kayu yang besar-besar. Katanya bisa dikatakan kayunya itu satu sikep orang dewasa aja nggak mampu gitu meluknya. Ya satu pelukan orang dewasa nggak mampu saking gedenya. Zaman waktu itu kan mungkin kayak senso juga masih susah ya, masih belum ada gitu. Makanya kalau mereka mau menyelesaikan atau mau menyingkirkan barang itu atau untuk menertibkan kayu-kayu besar itu paling hanya menggunakan gergaji yang manual itu yang ditarik-tarik atau mungkin dengan menggunakan tapak yang jadi manual. Jadi akan sedikit merepotkan dan waktunya menjadi lama gitu untuk bisa merubah lahan tersebut untuk bisa ditanami. Itu di zaman era Pak Karno. Kemudian setelah pergantian presiden, ini yang kita kenal waktu zamannya Pak Harto itu kan bisa dikatakan gencar-gencarnya transmigrasi. Jadi di mana aja ada program transmigrasi yang waktu itu diadakan pas eranya Bapak Soeharto. Nah, kalau waktu yang saya lihat ataupun yang saya sering temui itu
di tahun 80-an yang waktu itu memang eranya era Pak Harto, itu kalau bisa digambarkan rumahnya itu masih lumayan mending. Misalkan sudah menggunakan papan, ada jendelanya, kemudian untuk atapnya masih sudah menggunakan seng. Nah, rata-rata kalau di Kalimantan memang rumahnya bentuknya rumah panggung begitu ya. Mungkin alasannya supaya untuk menghindari binatang buas ataupun biasanya untuk di Kalimantan, terutamanya Kalimantan Barat itu terjadi pasang surut. Nah, kalau misalnya udah pasang surut, otomatis kalau rendah biasanya kena air. Makanya dibuatkan semacam rumah panggung untuk menghindari binatang buas ataupun menghindari banjir ketika pasang surut. Tuh, eranya Pak Harto. Ya, semacam itu rata-rata. Kemudian kita ketemu juga dengan program transmigrasi. Maaf, nanti kemudian saya juga akan menjelaskan fasilitas tentang waktu awal-awal di eranya Pak Harto. Maksudnya para transmigran itu mereka sudah sudah mendapatkan fasilitas kayak semacam jadub yang masuk yang memenuhi syarat, bisa dikatakan ketemu dengan kayak beras, kemudian ada tambahan misalkan lauk pauk segala macam itu, mereka mendapatkan fasilitas tersebut. Beda dengan di tahun 50-an itu yang waktu zamannya Pak Karno. Kemudian secara teknologi mungkin di tahun 80-an juga sudah mengenal kayak senso mungkin. Jadi kalau bisa dikatakan kalau misalkan mereka mendapatkan bagian lahan begitu tidak separah waktu zamannya Pak Karno. Maksudnya pohon-pohon besar itu udah nggak separah pada zaman Pak Karno. Kan banyak pohon-pohon yang ditumbangkan untuk dijadikan lahan. Nah, kalau Pak Karno, waktu zamannya Pak Karno kan kita harus ya pelan-pelan gitu dipinggirkan supaya nanti bisa dipakai untuk bercocok tanam. Nah, waktu zamannya Pak Harto ini mungkin udah mulai rapi atau rata. Nah, masing-masing punya perbedaan, cuman setelah zamannya Pak Harto sampai sekarang itu tidak begitu mencolok perbedaannya. Hampir mirip-mirip lah untuk fasilitas segala macam. Jadi kalau zamannya Pak Karno kita jarang sekali ketemu dengan makanan yang pantas gitulah, kayak beras itu. Nah, apalagi di tahun 2000-an kita pasti akan mendapatkan beras yang layak. Kemudian dengan makanan yang bermutu tinggi, misalkan kayak kedelai tambahannya itu untuk supaya sehat mungkin lah ya, kecap juga dibagi. Kalau lauk udah pasti kayak ikan asin segala macam itu udah pasti. Perbedaannya lagi kalau zamannya Pak Karno meskipun kondisinya yang berat semacam itu, mereka tetap bertahan di lokasi transmigrasi. Meskipun terkadang pindah dari tempat lokasi yang ditempati awal gitu pindah ke lain tempat, tapi masih berada di Kalimantan. Beda kalau yang sekarang fasilitas sudah banyak begitu, fasilitas sudah terlengkapi begitu. Tapi mereka terkadang yang nggak sabar itu langsung kalau merasa nggak betah atau nggak berhasil gitu langsung buru-buru pulang. Jadi kayak semacam cepat istilahnya ya, putus asa atau bagaimana. Mereka tidak pernah memikirkan untuk jangka panjangnya. Yang penting sudah merasakan ikut program transmigrasi, keadaannya semacam ini dan dia ngerasa nggak cocok, udah balik. Begitu biasanya. Jadi secara garis besar memang perbedaannya sangat mencolok antara transmigrasi zamannya Pak Karno dengan transmigrasi zamannya Pak Harto atau setelahnya gitu. Masing-masing semakin kesini semakin banyak fasilitas dan semakin nyaman untuk namanya program transmigrasi. Itu aja sedikit bahasannya. Nanti kita sambung lagi dengan bahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.